Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pila, dalam Al-Quran terdapat bermacam-macam kisah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat mengambil pelajaran daripadanya. Salah satunya adalah kisah tentang Harut dan Marut. Diceritakan, Harut dan Marut tinggal di Babil, sebuah kota di Irak yang mempunyai sejarah masa lalu yang gemilang. Harut dan Marut adalah figur sejarah yang fenomenal. Darinya muncul beberapa persoalan, apakah mereka unsur dari manusia atau malaikat? Sampai tujuan mereka diturunkan ke muka bumi, dan dengan adanya sihir yang mampu mencerai-beraikan hubungan suami istri. Kisah keduanya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum ia mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mengambil pelajaran dari kedua malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Mengenai ayat ini, timbul beberapa penafsiran dan pendapat tentang Harut dan Marut. Berdasarkan penafsiran Imam At-Tabari tentang Harut dan Marut dalam Surat Al-Baqarah ayat 102, dalam tafsirnya, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa huruf ma dalam firman Allah, "Wa ma unzila ala al-malakaini" adalah memiliki arti allazi, yang keduanya merupakan kata penjelas dari dua malaikat. Harut dan Marut adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian dan cobaan bagi manusia saat itu. Keduanya mengajarkan sihir dengan maksud agar orang-orang dapat membedakan mana sihir dan mana mukjizat. Hal ini penting mengingat sihir di daerah Babilonia saat itu sangat membudaya dan membesar, sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan mana yang sihir dan mana yang mukjizat. Mereka menganggap para nabi yang diutus bukanlah sebagai nabi, akan tetapi tukang sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia saat itu. Mereka yang beriman akan tetap kokoh dengan keimanannya, dan mereka yang tidak beriman akan terpedaya dalam sihir tersebut. Pendapat ini mengatakan bahwa kata Harut dan Marut merupakan badal dari kata malakain, yang berarti dua malaikat dalam pengertian sebenarnya. Sementara Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, pendapat ini merupakan pendapat jumhur atau golongan banyak ulama salaf, termasuk juga sebagian besar mufassirin atau ahli tafsir, baik dahulu maupun yang belakangan. Dengan diturunkannya kedua malaikat tersebut yang sudah diberikan nafsu syahwat, maka pada hakikatnya adalah sudah memiliki sifat kemanusiaan. Walaupun di satu sisi mereka masih mempunyai kekuatan alam malaikat karena mereka diciptakan dari unsur cahaya. Ar-Razi dalam hal ini menyatakan, sebagaimana yang disisir oleh Muhammad Habsyi As-Siddiq, bahwa karena tukang-tukang sihir itu telah membuka beberapa pintu sihir yang ganjil, bahkan mereka mengaku dan mendakwakan diri mereka menjadi nabi, dengan mengatakan bahwa pekerjaan aneh yang mereka buat dengan kekuatan sihir adalah mukjizat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua orang malaikat, yaitu Harut dan Marut, untuk menguji manusia tentang hal sihir dan semacamnya. At-Tabatabai menjelaskan bahwa keberadaan dua malaikat tersebut adalah untuk menepis bahwa apa yang terjadi pada Sulaiman yang menguasai jin, manusia, angin dan sebagainya adalah dengan kekuatan sihir. Padahal apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman adalah mukjizat yang telah diberikan Allah kepadanya. Sedangkan turunnya Harut dan Marut adalah untuk mengajarkan ilmu sihir, sehingga orang-orang tahu mana yang disebut mukjizat dan mana yang disebut dengan sihir. Bagaimana mungkin seorang Nabi Sulaiman melakukan sihir, yang mana sihir tersebut merupakan bentuk kekufuran kepadanya? Hal ini disebabkan bahwa Nabi Sulaiman adalah maksum atau terjaga. Dalam tafsir Al-Maraghi diterangkan bahwa ayat di atas berbicara tentang tuduhan terhadap Sulaiman yang memperoleh kekuasaan melalui sihir, serta sihir pada mulanya diajarkan oleh dua malaikat Harut dan Marut. Hal ini dikarenakan orang-orang pada waktu itu mengira Nabi Sulaiman memperoleh kekuasaannya terhadap jin dan manusia adalah hasil dari sihir. Padahal apa yang diberikan Allah kepadanya adalah mukjizat.
Kecurigaan masyarakat diperparah pasca meninggalnya Nabi Sulaiman dengan isu dari tukang sihir yang mendapatkan informasi dari setan bahwa semasa Nabi Sulaiman hidup, sihir adalah dilarang. Demikian juga dengan karya-karya yang menunjukkan praktek sihir dikumpulkan dan ditanam dalam singgasana Sulaiman. Dari peristiwa tersebut, setan menghembuskan berita bahwa Nabi Sulaiman telah belajar sihir. Dan buktinya adalah di bawah singgasananya ada beberapa karya yang berkaitan dengan sihir. Dengan datangnya Harut dan Marut membawa sihir, merupakan ujian kepadanya dan kepada yang mereka ajari. Dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan sesuai dengan pengertian lahiriah, ayat 102 surat Al-Baqarah menunjukkan bahwa apa yang diturunkan kepada Harut dan Marut bukanlah sihir, tetapi sejenis ilmu sihir. Keduanya mendapat ilham dan petunjuk tentang ilmu sihir tanpa seorang pun yang mengajarkan. Hal ini untuk menjaga kemuliaan malaikat yang diturunkan ke muka bumi dengan pakaian orang saleh agar mudah diterima oleh indera manusia. Lebih lanjut, Harut dan Marut mengatakan bahwa dengan adanya sihir ini, manusia tidak boleh kufur atau ingkar. Demikian juga dengan mengamalkannya adalah larangan keras, kecuali dalam keadaan terpaksa demi keselamatan jiwa. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengajari manusia ilmu sihir? Padahal ilmu sihir sangat dilarang keras. Menanggapi hal tersebut, At-Tabari menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kebaikan dan kejahatan adalah bersama-sama. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjelaskan dengan diutusnya para rasul yang menunjukkan mana yang halal dan mana yang haram. Dan sihir adalah salah satu di antaranya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah diberitahukan bahwa larangan keras bagi yang melaksanakannya. Sementara ada pendapat lain berkenaan dengan penafsiran Al-Baqarah ayat 102. Menurut penafsiran Wahbah Al-Juhaili tentang Harut dan Marut dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Wahbah Al-Juhaili dalam tafsir Al-Munir menyatakan Harut dan Marut adalah dua orang yang mempunyai kewibawaan dan keagungan, di mana manusia memuliakan dan menghormatinya. Ia memandang sihir sebagai suatu yang pengambilannya sangat lembut dan halus, dan sebab akibat yang ditimbulkannya adalah samar. Sedangkan Babil adalah kota di Irak, tepatnya daerah Kufah, yang terkenal dengan sejarahnya. Ia lebih cenderung pada pendapat Hasan al-Basri, yang mengatakan bahwa kata Malakain dengan huruf lam berharkat kasrah, yang mempunyai pemahaman bahwa Harut dan Marut adalah dua manusia yang saleh dan taat. Mereka mempunyai tugas untuk menjelaskan kepada manusia antara sihir dan mukjizat, dan menjelaskan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya secara dusta sebenarnya adalah ahli sihir dan bukan nabi. Walaupun jumhur ulama menyatakan bahwa keduanya adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia dengan kebatilan dan mengajarkan sihir. Akan tetapi, sebelum mereka mengajarkan kepada manusia, keduanya menyatakan bahwa kami berdua adalah ujian, bisa jadi kafir maupun iman. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa malaikat mempunyai sifat tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu taat kepada perintahnya. Sedangkan pendapat Wahbah Al-Juhaili mengatakan bahwa kedua orang tersebut adalah manusia dari Babilonia. Begitu juga beberapa pendapat mufassirin yang menyatakan Harut dan Marut sebagai manusia. Seperti pendapat Wahbah Al-Juhaili adalah Abdullah Yusuf Ali di dalam tafsir yang menjelaskan bahwa kata dua malaikat yang diterapkan kepada Harut dan Marut ialah kata hiasan yang berarti orang-orang baik, berpengetahuan, berilmu, arif dan bijaksana dan mempunyai kekuatan. Harut dan Marut hidup di Babilonia sebagai manusia yang baik. Harut dan Marut sudah tentu tidak mau menceburkan diri ke dalam kejahatan dan mereka bersih dari segala penipuan. Tetapi ilmu dan seni jika dipelajari oleh orang yang memang jahat dapat digunakan untuk maksud-maksud jahat. Dalam kisah Israiliyat diturunkannya Harut dan Marut ke muka bumi karena pada saat itu para malaikat tidak setuju dipilihnya manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi dan mengutamakan manusia yang beriman di atas derajat malaikat. Maka malaikat berkata, jika engkau jadikan syahwat dalam diri kami, maka kami tidak akan berbuat maksiat. Maka dipilihlah dua malaikat di antara mereka untuk menjalani ujian itu, yaitu Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan syahwat pada diri mereka, lalu mereka diturunkan ke bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka berbuat keji dan maksiat. Dan pada suatu hari, mereka melihat seorang wanita yang sangat cantik di kota itu. Maka terbersitlah dalam hati keduanya hasrat dan keinginan terhadap wanita itu. Wanita itu pun kemudian memberikan 3 pilihan kepada mereka, antara menyembah berhala, membunuh anak kecil, atau meminum khamr. Namun mereka berpendapat, menyembah berhala adalah perbuatan kufur, sementara membunuh anak kecil termasuk dosa besar. Sedangkan meminum khamr adalah dosa yang sangat kecil, maka mereka memilih meminum khamr hingga mabuk.
Di saat mereka sedang kehilangan akal akibat mabuk, akibatnya mereka pun sampai membunuh anak kecil, menyembah berhala, dan akhirnya mereka pun terjerumus ke dalam kekejian bersama wanita itu. Maka dicabutlah ismul azam atau sifat kemalaikatan pada diri mereka, yang dahulunya dengan asma itu mereka dapat naik dan terbang ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan antara ajab di dunia atau ajab di akhirat. Maka mereka memilih ajab di dunia karena ajab di dunia bersifat sementara dan mereka bisa selamat setelah hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan menggantungnya di angkasa Babil, yaitu di antara langit dan bumi di kota Babil. Mereka digantung di sana sejak saat itu sampai hari kiamat. Kisah Harut Marut ini tidak memiliki dasar kesahihan, sebagaimana dikatakan oleh para ahli hadis dan tafsir, sebab tidak ada hadis yang sampai ke Rasulullah yang mengemukakan hal itu, dan kisah ini dianggap lemah baik dilihat dari segi sanad maupun matannya, dan juga tidak sahih ditinjau dari beberapa segi berikut. 1. Orang-orang beranggapan bahwa Allah menurunkan sihir kepada malaikat, dan sihir itu merupakan kekufuran. Jadi, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat yang maksum untuk berbuat kafir dan mengajarkan sihir dan kekafiran kepada manusia? 2. Kisah tersebut memastikan bahwa Harut dan Marut memilih ajab dunia. Hal ini memastikan bahwa keduanya terus hidup hingga hari kiamat, sebelum ajab dunia ini terrealisasikan dan tuntas dirasakan oleh keduanya, dan dipastikan bahwa keduanya tetap berada di Babil mengajari manusia ilmu sihir. Jika tempat keduanya menjadi tempat tujuan manusia untuk belajar ilmu sihir, niscaya hal itu akan dikenal di Babil yang terletak di Irak. Namun, hingga sekarang belum ada berita yang sampai kepada umat Islam ihwal penemuan tempat tersebut atau sekadar beritanya. 3. Kisah ini bersumber dari cerita-cerita Israiliyat dan dari kumpulan cerita mereka yang paling dusta. Sudah sepantasnya kisah seperti ini ditinggalkan. Para ulama yang konsisten dan mufassirin mengatakan bahwa kisah ini diceritakan dari para pendeta Yahudi yang harus didustakan. Boleh jadi kisah itu sebagai kaum terdahulu, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Khatib Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maki dalam bukunya yang berjudul Az-Zawajir, memandang kisah itu ganjil tanpa dilebih-lebihkan. Sementara Al-Qurtubi mengatakan bahwa keseluruhan kisah itu adalah daif. Ibnu Umar juga memandangnya ganjil dan tidak membenarkan satu bagian pun darinya. Al-Khafaji mengatakan bahwa menurut para ahli hadis, semua sanad kisah ini tidak dapat dipercaya. Layaknya kisah yang berbohong, palsu, batil, dan mengada-ngada. Wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat Villa, inilah sedikit kisah tentang Harut dan Marut. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.